Bab 788. Kompromi yang dibuat Diki Xiaoyao. Wilayah Barat, Gunung Siling. Di kaki gunung, seorang pria yang tampaknya berusia 40-an datang dengan berjalan kaki. Orang ini cukup modis, mengenakan satu set pakaian kasual modern. Hanya saja dia membawa pedang panjang di punggungnya. Pedang panjang di punggungnya tidak cocok dengan pakaiannya. Siapa orang ini? Begitu Dimas Jiang muncul, dia dihadang oleh penjaga keluarga Xiaoyao. Para penjaga ini langsung mengarahkan senjata mereka ke Dimas Jiang yang akan datang. Tempat ini adalah Gunung Siling, cepat pergi, kalau tidak. Dimas Jiang melirik penjaga keluarga Xiaoyao ini, sudut mulutnya terangkat, dan senyum tipis tergambar. Dia pernah kalah dari petarung kuat dari keluarga Xiaoyao. Selama 20 tahun dia merenung. Dia selalu sangat takut dengan 10 pukulan teratas keluarga Xiaoyao, bahkan saat Kingston Jiang ditangkap terakhir kali, dia tidak berani muncul, hanya Winona Jiang yang datang. Sekarang, dia tidak lagi takut pada keluarga Xiaoyao. Dia datang. Melihat penjaga keluarga Xiaoyao ini, sudut mulutnya terangkat, dengan senyum aneh, hanya pedang panjang di belakangnya yang terhunus. Dia memegang pedang panjang yang terhunus dalam sekejap. Tidak tahu bagaimana dia mengeluarkan pedang. Tubuhnya muncul di tengah gunung. Dan beberapa penjaga di kaki gunung telah jatuh ke genangan darah di tanah. Pedang panjang di tangannya tersarung. Langkah demi langkah menuju puncak gunung. Di puncak gunung, pemakaman diadakan. Kemunculan Dimas Jiang segera menarik perhatian banyak keluarga Xiaoyao yang berkuasa. Diki Xiaoyao, yang memakai maskot dan berbakti, berjalan keluar, dan melihat Dimas Jiang datang, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, "Beraninya kamu datang ke keluarga Xiaoyao, sungguh lancang dan mencari kematian." Namun, pada saat ini, Diki Xiaoyao merasakan napas yang kuat. Di bawah penekanan nafas ini, bahkan jika dia memasuki tahap tingkat alam ke-8, dia merasa tidak nyaman. Pada saat ini, dia tahu bahwa pria di depannya adalah seorang master. Adalah master super. Sekalipun ia sekarang berada di tingkat alam ke-8, ia bukanlah lawan sama sekali. Dia tiba-tiba mengubah wajahnya, dengan senyum cerah, dan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu, mengapa datang ke rumah keluarga Xiaoyao?" Dimas Jiang melirik Diki Xiaoyao, sudut mulutnya terangkat, dan tersenyum tipis. "Diki Xiaoyao, bagaimana kabarmu?" "Kamu, siapa kamu?" Diki Xiaoyao menatap Dimas Jiang. Dia melihatnya untuk waktu yang lama, tetapi tidak mengenali siapa pria di depannya. "Keluarga Jiang, Dimas Jiang." Dimas Jiang berbicara perlahan dan menyebut sebuah nama. Mendengar bahwa itu adalah Dimas Jiang, orang-orang dari keluarga Xiaoyao semua mengubah wajah mereka, terutama Diki Xiaoyao. Sulit baginya untuk setuju dengan keluarga Xiaoyao dan keluarga Jiang untuk mengatasi keluhan yang sulit diselesaikan. Beberapa waktu lalu, keluarga Xiaoyao juga memaksa keluarga Jiang. Kamu, Dimas Jiang." Ekspresi Diki Xiaoyao terkejut. Dia tidak percaya bahwa orang di depannya yang tampak seumuran dengannya adalah Dimas Jiang dari keluarga Jiang. "Ya, ini aku." Dimas Jiang tampak tenang dan bertanya, "Apakah Tendi Xiaoyao berada di Gunung Siling?" Diki Xiaoyao menarik napas dalam-dalam. Orang di depannya adalah Dimas Jiang, dia tidak ragu. Karena lebih dari setengah bulan yang lalu, dia juga mendengar tentang apa yang terjadi di negara Meng. Meskipun dia tidak pergi secara pribadi, tapi sekarang hal-hal telah menyebar. Dia tahu bahwa Dimas Jiang telah merampok tortura pil batin Lavin Jiang,
dan telah menyerap energi Ki Kingston Jiang dan banyak energi Ki petarung lain yang kuat. Tampaknya Dimas Jiang telah sepenuhnya menyempurnakan energi Ki ini. Dengan kesedihan di wajahnya, Diki Xiaoyao menunjuk peti mati di aula utama dan berkata, "Leluhur, sudah mati." "Apa?" Mendengar ini, Dimas Jiang mengubah wajahnya. Tubuh itu melintas dan muncul di aula utama dalam sekejap. Mengangkat tangannya dan menepuk-nepuk. Angin palem yang kuat menyerang peti mati. Peti mati terbelah dalam sekejap. Tubuh Tendi Xiaoyao terekspos. Melihat adegan ini, orang-orang dari keluarga Xiaoyao sangat marah. "Dimas Jiang, kamu terlalu berlebihan." Seseorang menghunus pedang sekarang. Dimas Jiang mengangkat tangannya dan menamparnya dengan telapak tangan. Pria keluarga Xiaoyao yang menghunus pedang ini langsung terkejut, tubuhnya jatuh ke tanah dalam genangan darah, dan dia tidak pernah bangun lagi. Diki Xiaoyao melihat, dan mengepalkan tinjunya. Tapi bagaimanapun juga, dia menekan amarah di hatinya. Dimas Jiang memandangi mayat Tendi Xiaoyao di tanah, marah, dan meraung, "Sialan, kenapa kamu tidak menungguku?" Pedang panjang di belakangnya terhunus dan terpotong terus-menerus. Mayat Tendi Xiaoyao hancur berantakan dalam sekejap. Orang-orang dari keluarga Xiaoyao melihat pemandangan ini, dan hati mereka dipenuhi amarah. Namun, tidak ada yang berani berkomentar banyak setelah kejadian sebelumnya. Bahkan Diki Xiaoyao tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena menurutnya dirinya bukanlah lawan dari Dimas Jiang. Karena Tendi Xiaoyao sudah mati, keberadaan keluarga Xiaoyao tidak perlu ada. Ketika Dimas Jiang melakukan perjalanan ke Jubah Putih, ada juga kemarahan di hatinya. Setelah dia mengatakan ini, Diki Xiaoyao terkejut. Tiba-tiba berlutut di tanah, dia memohon dengan getir, "Dimas Jiang, tidak, kakek Jiang, tolong beri keluarga Xiaoyao jalan keluar. Keluarga Xiaoyao saya bersedia datang dengan yang terbaik dari semuanya." 10 pukulan teratas adalah dipersembahkan kepada kakek Jiang. "Saya Diki Xiaoyao, mulai sekarang saya akan menjadi anjing yang dibesarkan oleh kakek Jiang." Wang wang wang. Seperti yang dia katakan, dia berteriak beberapa kali. "Tuan, tolong beri kesempatan keluarga Xiaoyao cara untuk bertahan hidup. Jika itu terjadi, Anda membiarkan saya pergi ke barat, dan saya tidak akan pernah menghadap ke timur." Untuk bertahan hidup, Diki Xiaoyao bahkan tidak menginginkan martabat. Dia tahu bahwa dia bukan lawan Dimas Jiang. Tapi dia telah mendapat keterampilan leluhur seumur hidup, dan sekarang keterampilannya telah meningkat pesat. Dan dia juga mempelajari rahasia keluarga Xiaoyao. Beri dia waktu dan dia akan menemukan tata letak makam kaisar pertama, dan dia bisa pergi ke makam kaisar pertama dan menemukan teknik pedang pertama. Pada saat itu, dengan keahliannya, belum lagi tak terkalahkan di bawah langit, setidaknya dia bisa mengalahkan Dimas Jiang. Diki Xiaoyao berlutut, dan orang-orang dari keluarga Xiaoyao juga berlutut di tanah. Dimas Jiang memandang Diki Xiaoyao, yang sedang berlutut di tanah, berpikir dalam hati. Kekuatan Diki Xiaoyao bagus, dan jika energi Ki milik Diki Xiaoyao dihirup, keterampilannya memang bisa meningkat banyak. Namun, keluarga Xiaoyao juga merupakan keluarga besar dengan pengaruh yang sangat kuat, sangat disayangkan dihancurkan seperti ini. Daripada menghancurkannya dengan cara ini, lebih baik menyimpannya sementara untuk membuka jalan bagi rencana masa depannya. Setelah memikirkannya, dia berkata dengan lemah, "Diki Xiaoyao, ingat apa yang kamu katakan hari ini, mulai sekarang, jika kamu mulai berubah, kamu akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Dimas Jiang meninggalkan kalimat, dan tubuhnya seperti hantu,
dengan cepat menghilang dari pandangan orang-orang keluarga Xiaoyao. Diki Xiaoyao menghela napas lega saat Dimas Jiang pergi. Dia duduk di tanah, memandangi mayat yang robek, dengan urat biru menonjol di wajahnya, tatapan menakutkan, mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan dingin, "Dimas Jiang, penghinaan hari ini, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat di masa depan. Leluhur, aku tidak berguna, kamu mengajariku energi Ki, tapi aku bahkan tidak bisa menandingi Dimas Jiang. Tapi jangan khawatir, aku pasti akan memasuki makam kaisar pertama, menemukan pedang pertama di langit, belajar bertarung dengan teknik pedang pertama di langit dan membalaskan dendammu." Pada saat yang sama Dimas Jiang menuju ke keluarga Xiaoyao. Markas besar Partai Tianmen. Klu Tang sedang mengurung diri. Dia mengenakan gaun hitam, rambutnya yang panjang berubah menjadi abu-abu dan putih, matanya merah darah. Udara dingin naik dari tubuhnya. Napas ini sangat aneh dan dingin. Zizizi. Di sekeliling tubuhnya, 81 jarum hitam melayang. Setiap jarum mekar dengan kecemerlangan hitam ini. Melambai dengan santai. 81 jarum di sekitar tubuh meledak. Bersambung.